Halo semua, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan review Suzuki Carry. Yes, ini adalah sebuah mobil komersil dan di channel ini sudah ada beberapa mobil komersil yang di-review. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk lihat review beberapa mobil komersil yang ada di channel ini. Nah, oke, kita kembali lagi ke mobilnya. Apa yang berbeda dengan Carry yang generasi sebelumnya, sebelum Carry ini? Ini Carry itu dimensinya jauh lebih besar, mulai dari dimensi bak di bagian belakang, terus juga dimensi lebarnya, dimensi panjangnya, dan kapasitas angkutnya juga lumayan besar. Dan Carry ini punya beberapa tipe. Dia ada yang flat deck, ada yang juga yang bisa dibuka kanan dan kiri, terus juga yang paling baru itu dia punya yang berbentuk minibus, tapi itu yang dibuat oleh karoseri di Indonesia sendiri, tapi bukan dari Suzuki resminya. Oke, kita bahas dari bagian sini. Ya, khasnya sebuah mobil komersil. Dia di sini kacanya nggak terlalu landai, dia cukup tegak di bagian atas. Wipernya standar. Terus di bagian bawah ini bumpernya dia pakai plastik hitam Dove. Lampunya multi reflektor halogen. Terus AC-nya juga halogen. Ya udah, standar seperti ini aja. Nah, ke samping lagi di sini, di samping kalau kita lihat di bagian kabinnya sini, dia itu moncongnya sedikit besar ya. Jadi bisa dibilang kalau pendapat saya ini agak sedikit lucu bentuknya. Karena ya bentuk kabinnya ini seperti mobil truk pada umumnya. Nah, spionnya ya khas sebuah mobil komersial juga, ini secara manual, jadi belum secara elektrik. Di sini ada logo Carry yang cuman stiker. Terus ke bagian bawah dia punya ban, yang ini ban komersial juga, dia pakai Dunlop. Dan ini ukurannya 165 80, ringnya 13 inci cuman. Pakai velg kaleng. Untuk suspensi depan dia pakainya McPherson. Jadi agak sedikit berbeda di kelasnya. Di kelasnya itu ada yang pakai suspensi depan double wishbone, yaitu Mitsubishi L300. Tapi mobil ini seperti standarnya pickup, kebanyakan dia pakai McPherson, jadi cukup kuat lah ya, nggak se-heavy duty L300 memang, tapi untuk perawatannya ini lebih mudah. Bedanya lagi dengan kompetitor, untuk di bagian bannya, kalau Grand Max, Daihatsu Grand Max, bannya itu agak sedikit menjorok ke depan. Nah, dia seperti pickup kebanyakan di Indonesia, dia bannya ditarik ke belakang dan sejajar dengan kursi di bagian sisi driver. Nah, efeknya adalah di bagian kabin sini, kalau bannya ditaruh sejajar dengan kursi, dia itu memberikan ruang kaki yang lebih luas daripada Daihatsu Grand Max. Grand Max itu bannya ditaruh di depan, karena efeknya adalah ruang kaki di bagian dalam itu agak sedikit sempit di situ. Oke, lanjut lagi ke bagian sini. Di sini dia tipenya yang bisa dibuka kanan kiri sama belakang. Dan ke belakang di sini untuk isi bahan bakar. Jadi isi bahan bakarnya di sini nih, nongol. Itu tinggal diputar nih. Tuh, ada tinggal colok kunci di sini. Kuncinya standar seperti ini. Dan untuk buka tangki bensinnya. Ke belakang bannya sama, nggak ada perubahan dengan yang depan. Ukuran 13 inci 165 80. Yes, 80. Ini adalah seperti bisa kalian lihat, ini adalah ketika bagian baknya kanan dan kiri sama belakang itu dibuka. Jadi kalian bisa memasukin bahan-bahan material seperti batu bata, pasir atau segala macam itu yang bisa dimuat oleh mobil ini secara mudah. Dan mengeluarkannya juga sangat mudah. Karena kanan dan kiri sama belakang itu bisa dibuka. Nah, ini kalian bisa lihat baknya besar sekali sih. Ini bisa buat banyak sekali bahan material yang bisa masuk ke dalam sini. Terus di sini juga ada detail. Dia ada seperti mungkin kalau di mobil balap ya, ini strut bar. Jadi penyangga antara barang di belakang sama ke dalam kabin. Jadi barang tuh dihalangi oleh besi yang kuat di sini. Dan isinya di sini juga untuk bagian bak mobilnya dia rapi, dicatnya itu cukup rapi dan cukup niat, walaupun ini akan lecet kalau ditaruh berbagai macam bahan bangunan.
sekarang kita bahas untuk mesinnya. Dia pakai mesinnya kodenya K15B dengan penamaan kode lagi yaitu K15C. Mesin ini juga sama digunakan di Suzuki R3 dan juga Suzuki Jimny. Tapi untuk output tenaganya sedikit berbeda. Dia output tenaganya 97 HP dan torsinya 135 Nm. Ini layoutnya penggerak roda belakang, rear wheel drive. Dan ruang mesinnya ya seperti ini, di bawah kolong. Dan ini untuk bagian radiatornya. Ini mesinnya lurus ke belakang ya, 4 silinder. NA 1500 cc. Dan untuk material peredamnya di sini, untuk peredam panasnya juga cukup bagus di sini. Ini mungkin lumayan bisa meredam panas mesin untuk ke dalam kabin. Jadi cukup bagus. Nah, sekarang coba kita kontak mobilnya untuk dengerin gimana sih mesinnya. Oke. Pertama idle itu sedikit getar. Tapi setelah itu mesinnya halus. Khas mesin-mesin yang ada di Suzuki R3 dan juga Suzuki Jimny. Mesinnya halus. K15B itu terkenal sebagai mesin yang efisien dan juga halus. Cocok banget untuk mobil yang komersil untuk menghemat bahan bakar. Nah, oke, sekarang saya sudah di dalam kabinnya Suzuki Carry Pickup. Nah, ini kuncinya standar seperti ini. Dan ini juga ada dua tipe. Ada tipe yang pakai AC dan juga yang nggak pakai AC. Ini tipe yang pakai AC. Ada untuk blowernya, terus juga untuk suhunya. Nah, ini price listnya untuk OTR Palembang. Untuk Suzuki Carry ini, dia itu dimulai dari harga Rp167.500.000. Dan untuk yang paling tinggi itu Rp172.500.000 untuk OTR Palembang. Cukup terjangkau untuk sebuah mobil pickup. Kita bahas dari posisi mengemudi. Ini memang mobil komersil sekali. Jadi kursinya ini dia itu cuma bisa dimaju mundurin seperti ini. Tapi yang di sini ini fix. Jadi bagian sandarannya fix dan nggak ada headrest di seluruh joknya. Dan joknya ini sangat tipis sekali. Jadi materialnya kurang bagus untuk keamanan pengemudinya. Saya itu sangat apresiasi untuk DFSK yang sudah pernah saya review. DFSK, kalian bisa lihat linknya ada di bagian atas. Untuk pickupnya itu cukup niat, mulai dari bagian kursinya serta material di dalam kabinnya. Dan juga di sini untuk seat belt dia masih yang belum pakai per ya. Jadi kita masih harus atur seat beltnya secara manual. Jadi ini nggak modern sama sekali. Sama di sini juga ada seat belt. Untuk penumpang yang tengah dia 2 titik, untuk penumpang yang sisi ini dia 3 titik. Tapi ya dia masih secara manual untuk pengaturan safety beltnya. Nah, di bagian speedometer di sini dia itu cuman ada untuk indikator kecepatannya saja. Jadi nggak ada untuk RPM-nya. Ada MID kecil di bagian sini. MID-nya hanya menampilkan untuk sisa bahan bakar. Terus ada trip A dan trip B serta odometer. Dan di sini AC-nya ventilasi ada 4 buah. Masing-masing penumpang dapat. Terus transmisinya ini mirip dengan Calya Sigra dan juga Daihatsu Grand Max. Ada laci penyimpanan. Untuk ruang penyimpanannya cukup banyak. Ada di sini, terus ada di sini juga. Jadi nggak ada glove box yang tertutup, semuanya terbuka. Di sini juga ada. Oke, di sini ada 4 tombol dummy kosong, cup holder, dan di bagian door trimnya, di sini dia pakai yang panelnya plastik ya. Jadi bukan yang pinel seperti kebanyakan pickup. Ini material semuanya masih terekspos semuanya. Sun visor ini cuma dikasih 1 di bagian driver. Ini lampu bacanya. Terus spionnya manual standar. Semuanya standar. Untuk sistem multimedia dia pakainya Pioneer yang tipenya itu single DIN. Inputnya di sini ada input USB dan aux. Cukup lengkap untuk sebuah mobil komersil. Oke. Tentunya pasti pakai yang sistemnya Encol. Jadi belum secara elektrik. Oke. Mungkin itu aja yang dapat
saya sampaikan di review kali ini tentang Suzuki R3. Buat semuanya yang suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe di bawah, dan aktifkan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram saya di bagian bawah, ada linknya di deskripsi. Instagramnya @iqbal_pr26. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.